Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini tanggal 28 Januari 2021, peringatan Santo Thomas Aquinas, Imam dan Pujangga Gereja. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 21-25, dan bersama saya, Suster Marsiana KSCC dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sumber segala kebijaksanaan, dan berkat bantuan-Mu Santo Thomas Aquinas telah mempersembahkan ilmu dan pengabdiannya guna menyemarakan gereja-Mu. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami selalu terbuka terhadap ajaran-Mu, dan berilah kami kemampuan untuk menyelami dan menghayati iman kepercayaan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memberi dan memperoleh. Dalam surat kepada orang Ibrani, berpegang teguh pada pengharapan, saling mendorong dalam pekerjaan kasih, dan saling menasehati. Dalam Injil Markus yang baru kita dengar, cahaya bukan untuk ditutupi, melainkan ditempatkan di tempat tinggi, sehingga orang mudah melihat, menimbang, mengambil keputusan, dan melakukan yang baik. Kita diingatkan untuk hati-hati dalam memberi penilaian. Cara dan isi penilaian kita terhadap orang lain mencerminkan isi hati dan kepribadian kita. Ketika kita memberi dengan tulus, kita akan memperoleh lebih banyak, dan karenanya kemudian dapat memberi lebih banyak lagi, dan semakin banyak orang dibahagiakan. Pada perikop ini, dan terletak antara perumpamaan tentang penabur dan keterangan tentang perumpamaan itu, sesungguhnya merujuk kepada isi dan muatan pengajaran Yesus dalam perumpamaan itu. Yesus dan ajarannya adalah terang atau cahaya yang datang ke dunia, sebagaimana dikotbahkan Yohanes Pembaptis dan dinantikan banyak orang. Cahaya atau terang memudahkan orang dalam mencari yang terbaik dan sempurna, untuk dilaksanakan dan bukan untuk didiamkan, apalagi disangkal dan dibuang. Kebaikan jangan disangkal, dan kejahatan harus diperangi dan dikalahkan.
ketika orang bergerak dalam terang, maka warna, bentuk, ukuran, dan lain-lain menjadi lebih jelas kelihatan dan kesesatan dapat dijauhkan. Ketika kita menolak terang seperti menutupi atau memadamkannya, memungkinkan tersesat tak dapat dihindarkan dengan akibat bahwa banyak orang akan mengalami kesulitan atau kecelakaan yang sangat besar. Terang itu dapat dimengerti sebagai petunjuk dan bantuan dalam mencari, menemukan, dan membagikan kebenaran, kebaikan, dan kesejahteraan. Maka inti renungan kita pada hari ini yang pertama, kita mesti berani melihat dengan mata yang terang dan mengedepankan yang benar, bukan demi popularitas, tetapi karena merupakan hakikat kehidupan. Dalam melakukan kebaikan tidak mustahil bahwa kita mungkin akan dicemoohkan, bahkan dibenci atau ditolak. Kita tetap mesti mengarahkan hati, pikiran, dan tindakan kita kepada kebaikan untuk semua orang. Jangan pernah menukar kebenaran dengan kesesatan, dengan cara atau bentuk apapun. Yang kedua, ketika kita benar-benar memberi perhatian, kita akan memperoleh banyak, bahkan lebih dari yang kita pikirkan atau yang kita duga. Semakin kita teliti tanpa sak atau prasangka buruk, keindahan dan kebijaksanaan akan menjadi milik kita. Maka sangat dituntut sikap dan kebesaran jiwa dan hati untuk memberi perhatian dengan sangat serius. Ketika kita memberi, kita tidak menjadi miskin, tetapi semakin memiliki seperti seorang guru yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kepada muridnya. Kesabaran, kerendahan hati untuk terus-menerus belajar dan memperbaiki diri dan kinerja merupakan kunci sukses yang benar dan menyelamatkan, seperti diteladankan oleh Santo Thomas Aquinas. Seperti yang ketiga, seperti yang dinasihatkan oleh pengkhotbah dalam surat Ibrani, semakin kita saling meneguhkan, saling menasihati dengan lembut dalam pengharapan yang teguh, kita akan mencapai yang dijanjikan oleh Bapa, baik di dunia maupun di surga kelak. Kita selalu saling membutuhkan satu sama lain. Hanya Tuhan yang sempurna. Dan semoga kita semua tetap semangat dan tetap optimis di masa pandemi COVID ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.